Di era digital saat ini, gadget telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Berbagai informasi, hiburan, dan media sosial dapat diakses dengan mudah, hanya melalui genggaman tangan. Bagi sebagian orang, gadget menjadi sarana untuk belajar, berkomunikasi, dan mencari informasi. Namun, di sisi lain, penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak, terutama bagi anak-anak dan remaja. Tidak sedikit remaja yang menghabiskan banyak waktunya untuk bermain gadget, nonton video, atau membuka media sosial, hingga meluapkan kegiatan yang lebih penting. Bahkan, terkadang mereka menjadi kurang fokus belajar, mengabaikan kewajiban, dan mengurangi interaksi dengan lingkungan sekitar. Lalu, bagaimana kita menyikapi fenomena ini, dan bagaimana Islam memandang penggunaan gadget di era modern saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizqatul Zahra dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah dakwah multimedia. Pada video ini, saya akan membahas fenomena penggunaan gadget dan media sosial yang semakin meningkat di lingkungan sekitar, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja. Berdasarkan observasi yang saya lakukan, banyak anak dan remaja menghabiskan waktu luang dengan bermain gadget, menonton video, atau membuka media sosial. Penggunaan gadget memang dapat memberikan manfaat, seperti membantu belajar dan mencari informasi. Namun, jika digunakan secara berlebihan, hal ini dapat mengurangi waktu belajar, interaksi sosial, dan aktivitas yang lebih bermanfaat. Untuk mengetahui kondisi tersebut secara langsung, saya melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Narasumber pertama yaitu Ibu Indah asal Kelakah. Ibu Indah menyampaikan bahwa penggunaan gadget yang berlebihan membuat sebagian remaja kurang mampu mengatur waktu dan melupakan beberapa kewajibannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizqatul Zahra, mahasiswa KPI semester 4. Saat ini saya sedang melakukan wawancara untuk tugas UAS mata kuliah dakwah multimedia dengan tema ketika gadget mengalahkan waktu belajar, bijak bermedia sosial dalam perspektif Islam. Mohon izin Bu, saya ingin meminta pendapat Ibu mengenai penggunaan gadget pada anak dan remaja dari sudut pandangan pendidikan dan Islam. Boleh perkenalan dulu? Nama saya Indah Permatasari, seorang ibu rumah tangga. Sudah? Saya mau nanya nih, bagaimana pandangan jenengan terhadap penggunaan gadget di kalangan remaja saat ini? Kalau menurut saya ya, banyak remaja saat ini tuh tidak mengenal waktu kalau main gadget. Main sosmednya itu terlalu barbar kalau menurut saya. Iya, terlalu berlebihan. Jadi nggak inget bantu orang tua, kadang-kadang sampai lupa belajar, nggak inget tentang kewajibannya sendiri. Sampai lupa sama lingkungan. Iya, benar. Baik Ibu, adakah pesan atau saran dari Ibu untuk remaja terkait penggunaan gadget? Kalau menurut saya, remaja itu harus bisa memilah mana yang penting untuk dilakukan. Kayak main gadget cuman kayak scroll media sosial kayak TikTok itu tidak terlalu penting, jadi harus dikurang-kurangi lah, jangan terlalu berlebihan agar seimbang belajar. Iya, benar. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan jawabannya. Semoga informasi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Selain itu, seorang ibu rumah tangga juga menyampaikan bahwa penggunaan gadget yang berlebihan dapat memengaruhi kegiatan belajar anak dan remaja.
Menurut Ibu, apakah berpengaruh gadget terhadap perkembangan anak? Sangat bagi saya terlalu main gadget bisa menyebabkan anak belajarnya kurang fokus, terus kurang waktu untuk keluarga juga. Dan bagi saya itu pokoknya bagi anak itu jangan terlalu main gadget karena sangat-sangat berpengaruh. Kalau pengalaman Ibu sendiri dari anaknya? Anak saya itu jika terlalu sering main HP itu biasanya dipanggil pun itu kadang nggak dengar. Jadi menguji kesabaran juga sih. Berarti waktu belajar jadi berkurang. Ya, jelas sangat-sangat berkurang. Sementara itu, Ustadz Haji Hasmuri menjelaskan bahwa anak perlu memahami kapan waktu bermain, belajar, dan beribadah. Beliau juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendampingi penggunaan gadget. Kapan waktunya kapan waktunya belajar, kapan waktunya yang menentukan adalah sebenarnya yang menentukan pertama itu adalah orang tua terlebih dahulu. Nah, orang tua itu sendiri harus menjaga dirinya sendiri sebelum menjaga anaknya. Itu yang utama. Kalau orang tua tidak bisa menjaga dirinya sendiri, sama saya juga tidak sembunyi-sembunyi saya, karena kalau nggak penting-penting amat bisa nggak main HP. Jadi ketika saya ngomong, jangan main HP bisa belajarnya bagaimana? Ya ini belajar lewat HP, belajar lewat HP. Saya tampilin kalau belajar lewat HP. Belajarnya tentang apa? Karena kan anak-anak kan kalau ada pertanyaan kan langsung lewat HP. Pertanyaannya langsung pakai jawabannya bisa baik. Ya tergantung baik dan buruk itu tergantung kebutuhan. Dari hasil wawancara tersebut, kita dapat memahami bahwa penggunaan gadget perlu diimbangi dengan pengelolaan waktu yang baik. Dalam Islam, waktu adalah amanah yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-As ayat 1-3, yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Ayat ini mengingatkan bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus mampu menggunakan waktu dan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menggunakan gadget secara bijak adalah mengatur waktu. Penggunaan gadget mengutamakan belajar dan ibadah sebelum hiburan. Memilih konten yang bermanfaat dan mendidik. Meningkatkan pengawasan serta pendampingan orang tua. Memperbanyak kegiatan positif di lingkungan sekitar. Dengan langkah-langkah tersebut, gadget dapat menjadi sarana yang bermanfaat dan tidak mengganggu kewajiban kita sehari-hari. Kesimpulannya, gadget bukanlah sesuatu yang harus dijauhi, tetapi harus digunakan dengan bijak. Sebagai generasi muslim, kita harus mampu memanfaatkan teknologi untuk belajar, beribadah, dan menyebarkan kebaikan, bukan membuang waktu pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Saya Rizkotu Zahra mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.